Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Prasetyo. Di sini saya ingin menjelaskan tugas sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Yang pertama ada pengertian bus dan shell. Nah, yang pertama itu bus. Apa tuh bus? Bus atau Born Agent Shell adalah shell yang paling sering digunakan oleh pengguna Linux dan macOS. Nah, alat ini merupakan pengembangan dari Bourne Shell atau SH shell asli Unix dengan banyak peningkatan dan fitur tambahannya. Yang selanjutnya ada fungsi bash ya. Yang pertama ada eksekusi perintah. Bash ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah sistem operasi seperti mengelola file dan direktori, memulai program dan mengontrol proses. Yang kedua ada scripting. Nah, bash ini juga mendukung scripting yang memungkinkan pengguna menulis script untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin yang berulang gitu, seperti backup data atau instalasi perangkat lunak dan konfigurasi sistem. Yang ketiga ada pengelolaan lingkungan. Nah, di sini memungkinkan pengguna untuk mengatur variabel lingkungan dan konfigurasi sel yang dapat mempengaruhi cara kerja perintah dan skripnya dan menyesuaikan lingkungan kerja pengguna sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua, kedua itu sel. Apa sih itu sel? Nah, sel ini adalah antarmuka pengguna untuk mengakses layanan sistem operasi, baik melalui command line, interface atau CLI, atau graphical user interface atau GUI. Nah, ini memungkinkan pengguna menjalankan program mengelola file dan mengkonfigurasi sistemnya. Nah, selanjutnya ada fungsi sel. Yang pertama ada eksekusi perintah, memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah sistem operasi seperti mengelola file dan direktori, memulai program atau mengontrol prosesnya. Nah, yang kedua itu ada scripting otomatis. Nah, sel ini mendukung scripting, memungkinkan pengguna menulis script untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan kompleks seperti backup data, instalasi perangkat lunak, atau pengelolaan sistem. Yang ketiga ada pengelolaan lingkungan. Nah, memungkinkan juga pengguna untuk mengatur variabel lingkungan, konfigurasi sel, dan profil pengguna yang dapat mempengaruhi cara kerja perintah dan script. Oke, yang selanjutnya ada file system command. Nah, apa sih itu file system command itu? Nah, merupakan perintah-perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem file yang meliputi operasi seperti navigasi, manipulasi file, dan direktori serta pengelolaan hak aksesnya. Nah, di sini ada beberapa sampel komennya. Yang pertama ada ls, itu menampilkan daftar file atau direktori dalam satu direktori. Nah, yang kedua ada cd, mengubah direktori kerja saat ini. Yang ketiga ada pwd, itu menampilkan jalur direktori kerja saat ini. Nah, selanjutnya ada mkdir, membuat direktori baru. Terus ada rmdir, menghapus direktori kosong. Ada rm, menghapus file atau direktori. Ada chmod, mengubah izin akses file. Ada chown, mengubah pemilik file atau direktori. Nah, sampel yang terakhir ada find, mencari file dari direktori berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya ada web server Linux. Apa sih web server Linux itu? Nah, adalah perangkat lunak yang berjalan pada sistem operasi Linux dan bertugas menerima atau memproses serta menanggapi permintaan HTTP dari klien. Biasanya berupa browser. Web server ini juga mau mengirimkan konten seperti halaman web, gambar, dan file lainnya ke klien. Nah, sekarang ada tiga fungsi web server Linux. Nah, yang pertama ada melayani konten web. Nah, di sini juga menerima permintaan HTTP dari klien, kemudian mengirimkan konten yang diminta seperti halaman HTML, gambar, video, dan file lainnya. Nah, yang kedua ada menjalankan aplikasi webnya. Nah, Linux ini juga dapat
menjalankan script server side seperti PHP, Python, atau aplikasi berbasis framework seperti Django dan Ruby on Rails. Nah, ini juga memungkinkan eksekusi logika bisnis, pengelolaan basis data, dan penyediaan konten dinamis kepada pengguna. Yang ketiga ada pengelolaan keamanan dan akses. Nah, Linux juga menyediakan mekanisme untuk mengamankan sistem situs web dan aplikasi web, termasuk konfigurasi SSL atau TLS untuk enkripsi, kontrol akses berbasis IP, otoritas pengguna, dan proteksi terhadap serangan umum seperti SQL injection dan XSS. Nah, di sini ada kelebihan browser Linux. Yang pertama ada stabilitas kinerja, seperti Apache dan Nginx dikenal karena stabilitas dan kinerjanya yang tinggi. Yang selanjutnya keamanannya. Keamanan web server ini mendapatkan pembaruan keamanan dan memiliki konfigurasi yang memungkinkan penerapan langkah keamanan tambahan seperti SSL atau TLS, autentikasi, dan firewall. Yang ketiga ada biaya dukungan komunitas. Linux ini open source dan biasanya gratis digunakan yang dapat mengurangi biaya operasionalnya. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.